Selamat pagi, salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati sarapan pagi pada pagi hari ini. Saudara, di luaran sana atau bahkan di lingkungan kita sering mendengar pertanyaan. Kenapa sih Tuhan orang Kristen itu mesti mati? Tuhan kok mati? Tuhan Yesus kok mati untuk saya dan saudara? Kenapa? Mari kita sama-sama belajar mencari kebenaran ini. Alkitab mengatakan dia datang ke dunia ini untuk menggenapi kehendak Bapanya. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus Kristus sendiri bilang, jangan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini. Kita buka kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 10. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau gendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban yang dikerjakan oleh bangsa Yahudi dari dulu sampai sekarang itu adalah gambaran, itu adalah bayangan daripada keselamatan yang akan datang. Siapakah keselamatan yang akan datang itu? Keselamatan yang akan datang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang semua kitab-kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Habakuk, dan lain-lain, semuanya itu mengacu, semua itu mengarah, fokus pada suatu tujuan, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar mengenai pengorbanan orang Yahudi, yang setiap tahun ia kerjakan sampai saat ini, bahwa warga Yahudi atau bangsa Yahudi itu diwakili oleh seorang imam besar. Dan untuk mempersiapkan pengorbanan pendamaian ini, imam besar harus mempersiapkan 1 lembu jantan dan 2 ekor domba jantan. 1 ekor lembu jantan digunakan untuk mencucikan diri imam besarnya dan keluarganya. Sedangkan domba jantan yang pertama digunakan untuk penghapusan dosa dari bangsa Israel. Dan domba jantan yang kedua ini akan dilarung, akan dibawa ke padang gurun. Nah, sebelum domba jantan yang kedua ini dibawa ke padang gurun, yang kemudian akhirnya mati, domba jantan ini tanduknya diikat sama benang merah. Dan benang merah itu juga diikatkan pada pintu
pintu kemah pertemuan. Nah, sebelum domba ini dilarung ke padang gurun, imam besar ini menumpangkan tangannya kepada domba jantan ini. Dia memperkatakan dosa-dosa bangsa Israel, supaya dosa-dosa bangsa Israel ini dibawa oleh domba yang tanduknya diikat merah ini. Dan setelah selesai memperkatakan imam besar, maka domba jantan ini akan diserahkan pada seseorang yang akan membawa ke padang gurun. Dan setelah beberapa waktu, mungkin domba ini mati di padang gurun sana, mungkin jatuh ke tebing laut yang terjal, mati. Maka ketika didatangi, dilihat, maka tali atau benang merah yang terikat di tanduk domba jantan ini berubah warna menjadi warna putih. Dan pada saat yang sama pula, benang merah yang ada diikat di pintu gerbang pertemuan, kemah pertemuan, itu juga berwarna putih. Ini menandakan ini suatu keajaiban yang Tuhan berikan, bahwa pendamaian mereka diterima Bapa di surga. Hal ini dilakukan setiap tahun, rutin, terus-menerus oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang memaparkan tentang hal ini, yaitu kira-kira 70 tahun Masehi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Gembala, bahwa pada 70 tahun Masehi, tahun 70 tahun Masehi, rumah Allah diruntuhkan. Hamba Tuhan ini memaparkan bahwa 40 tahun sebelum rumah Allah dihancurkan, diruntuhkan, yaitu yang berarti 70 dikurangi 40 berarti 30 tahun. Jadi pada tahun 30 Masehi, apa yang dikerjakan pengorbanan oleh bangsa Israel ini, yaitu dengan domba yang tanduknya diikat merah, yang dilarung ke gurun, kemudian mati di sana, kemudian tanduknya tali di tanduknya berwarna putih. Tetapi pada saat tahun ke-30 Masehi, warna benang yang tadinya merah berubah putih, tetapi pada tahun ini warna benangnya tetap merah, saudara. Dan benangnya yang ada di tali pintu gerbang pertemuan juga tetap merah, tidak berubah menjadi warna putih. Kenapa hal ini mesti terjadi? Hal ini terjadi karena pada tahun 30 Masehi, Kristus Yesus yang adalah korban yang sesungguhnya, Ia sudah datang. Ia datang dan Ia mengorbankan dirinya. Dia tidak dibunuh, tetapi Dia menyerahkan dirinya, menggantikan kita untuk dihukum, untuk disalibkan di Bukit Golgota. Jadi kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi domba jantan ini membawa beban dosa-dosa bangsa Israel supaya mendapat pengampunan dosa. Tetapi Kristus Yesus, Sang Penebus, yang satu kali Ia tebus untuk selama-lamanya, Dia disalibkan di Bukit Golgota, tergantung di kayu salib, itu untuk menanggung dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bayangkan saudara, darah domba jantan itu dapat mengubah daripada benang merah menjadi putih. Apalagi darah Yesus Kristus yang suci tidak bercacat. Dia akan dapat memutihkan, Dia akan menghapuskan dosa. Bahkan semerah kermisi pun dosa-dosa saudara dan saya akan berubah putih seperti salju. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita sukacita bagi kita semua. Yang dahulu, pada zaman dahulu, setiap tahun kita harus mempersembahkan korban bakaran. Setiap tahun. Dan mereka selalu sadar akan dosa-dosanya. Akan sadar terus. Diselesai pengampunan dosa, mereka ingat akan dosanya lagi. Minta pengampunan lagi, korban lagi, pengampunan lagi. Motong domba lagi, tetapi sekarang adalah zaman kasih karunia. Darah Kristus yang kudus dipaku di kayu salib itu dengan satu kali pengorbanan untuk selama-lamanya, untuk membayar lunas semua dosa-dosa kesalahan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1, ayat yang pertama dalam Ibrani tadi, kita baca bahwa di dalam hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan? Yang dimaksud menyempurnakan di sini adalah kita baca dalam ayat 2 juga ayat 3. Ini adalah jawabannya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, saya sampaikan bahwa kalau seperti orang Yahudi, bahwa korban yang dipersembahkan itu setiap tahun dikerjakan karena memang darah domba itu tidak bisa menghapuskan dosa, maka orang Yahudi itu akan selalu ingat akan dosanya, akan selalu ingat akan kesalahannya. Oh, saya berdosa, saya bersalah, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka orang Yahudi ini selalu sadar akan dosa-dosanya. Tetapi dalam ayat 2 dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, maksudnya adalah jika korban itu sekali untuk selama-lamanya, maka orang-orang tidak akan ingat lagi akan dosa-dosanya. Orang-orang tidak akan sadar lagi akan dosa-dosanya, karena sekali ditebus dosa untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau anak-anaknya, Tuhan Yesus mau anak-anaknya, Allah Bapa di surga mau saya dan saudara memiliki kesadaran bahwa anak-anak yang tunggal yang telah disalib itu adalah satu-satunya yang harus kita imani karena telah memberikan suatu penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan Bapa di surga tidak mau anak-anaknya memiliki kesadaran akan dosa di dalam rumahnya. Sebab kalau anak-anaknya memiliki kesadaran akan dosa, sehingga anak-anaknya terus memiliki merasa bersalah, merasa tidak layak menghadap hadirat Tuhan, tidak layak berdoa kepada Tuhan, tidak layak untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak mau. Sebab hari-hari ini dalam perjanjian baru adalah zaman kasih karunia, di mana penebusan dosa, penebusan salah tidak lagi tergantung pada perbuatan kita, tetapi kasih karunia Allah Bapa, yaitu dengan anaknya yang sangat berharga di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah diserahkan kepada kita untuk menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu saya dan saudara, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus yang di kayu salib itu, supaya kita mengalami hadirat Tuhan, supaya kita mengalami pergerakan Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga diri kita mengalami pemulihan, sehingga diri kita mengalami suatu berkat Tuhan yang melimpah, supaya diri kita mendapat rahmat Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Demikian renungan pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi, selamat Paskah, selamat Hari Paskah. Haleluya. Amin.